Halo teman-teman, apa kabar? Super Loveku, sehat selalu ya. Ya, aku di sini ingin membacakan. Sebenarnya aku udah buat ini, tapi buat apa namanya vote. Tapi aku merasa kayak kalian di sini ada yang galau. Aku feelingku sih kalian itu galau dikarenakan dia tidak kunjung mengabari kamu atau sikapnya tak menentu. Kita akan cek dulu untuk feeling dia ya. Feeling dia kepada kamu sendiri. Kita akan cek di sini feeling dia terhadap kamu. Feeling dia terhadap kamu. Kita akan cek feeling dia terhadap kamu. The World. The World itu sebetulnya ada next level, teman-teman. Next level tuh intinya rencana selanjutnya kita apa? Ya, tapi kita akan cek dengan kartu keduanya. Sini akan pakai kartu kecil, jadi ini akan sebagai penanda dulu ya, energi dia, intention dia kepada kamu itu. Kita akan ambil feeling dia, Knight of Cups. Berarti terkait dengan perasaan emosi. Dan di sini dia pengen ada kayak perencanaan apa nih? Maksudnya untuk kita berdua. Sesuatu untuk kita berdua yang bisa kita rencanakan. Aku belum masuk sampai ke dalam kondisi hubungan kalian, ya. Tetapi di sini saya melihat masih ada tarikan energi dari dia ke kamu. Karena dia kayak it's very hard to let you go. Gitu. Artinya dia susah untuk membiarkan kamu pergi. Itu secara emosional. Kita akan buka lagi di sini intensitasnya ya. Ada kartu Five of Wands. Ada kartu Knight of Swords. Secara body, aku melihat dia ini seperti kayak orang yang tidak jujur sama diri sendiri. Ya, nggak jujur sama diri sendiri, sehingga aku melihatnya pesan sebetulnya apa yang dia mau tuh jadi blur di mata kamu, ya kan? Jadi blur, kamu nggak ngerti maksudnya dia ini apa, kok dia sensitifan, kok dia merasa kayak aku tuh mengepush dia, menghimpit dia, kayak dia nggak punya ruang, kayak dia dikeroyok sekampung gitu. Padahal di sini dia tidak jelas niat maksudnya tuh apa. Oke. Di sini ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords tuh lebih kepada maju terus pantang mundur gitu. Ya. Siap serang. Terus secara komunikasi itu nggak enak. Itu yang membuat semuanya itu jadi kayak awan gelap. Dia tuh mau menunjukkan bahwa dia tuh cinta sama kamu, masih ada rasa sama kamu. Tetapi di sini tuh ya, seakan-akan kayak gengsi, teman-teman. Orang yang nyuekin kamu, ternyata dia masih gengsi sama kamu. Tuh. Dia merasa kayak sendirian, dia tuh pengen ada perhatian. Kenapa dia frontal di sini? Frontal dalam arti dia jauh dari yang kamu harapkan, dia cuekin kamu. Banyak gengsi orang ini. Kayak susah gitu loh mengungkapkan apa yang dia mau. Jadi kalau misalnya dia mau ngomong, aku sayang sama kamu, aku cinta kamu, nanti dikiranya gampangan, dikiranya kayak nggak ada harga dirinya. Itu loh yang selalu jadi pemikiran dia, ya. Masalahnya adalah orang ini itu punya masalah dari komunikasi. Dia tidak jago berkomunikasi, tapi dia adalah orang yang jago untuk melihat peluang, ya. Dia tuh lebih banyak ke aksi, tapi orangnya kayak jarang untuk mau bicara gitu loh. Terus
Dia ini selalu merasa kaya sendiri ya. Dia merasa kayak perlu dimanja gitu, aku lihatnya perlu dimanja, dan orangnya itu kayak susah untuk pergi, susah untuk replace. Kalau misalnya dia suka sama sesuatu, itu dia susah untuk bisa ngelupain gitu loh. Ya udah, orangnya konsisten satu-satu aja. Kalau ada masalah apa yang datang, biasanya dipikirin itu sampai kayak overthinking gitu. Sehingga jadinya itu energi dia tuh berat ya, berat banget, kayak kamu ngeliat seseorang tuh yang penuh dengan masalah. Orang ini punya pride kalau segala macamnya tuh tercukupi. Menurut dia kebahagiaan itu adalah dia dikelilingi oleh orang-orang yang dia suka, dikelilingi sama barang-barang yang dia suka, di tempat yang dia suka. Itu ya. Dia selalu melihat kesempatan dan mengupayakan, misalnya apa? Dia selalu merasa kayak kurang, teman-teman. Kalau dalam hal materi selalu merasa kurang, nggak cukup. Aku bisa bilang orang ini tuh kayak kurang bersyukur. Ya, orang yang kamu sayangi atau senangi sepertinya kurang bersyukur. Dikasih ini, tapi kayak nggak gerak lagi. Ada peluang depan mata, nggak diambil lagi. Itu loh yang menghambat. Dia senang dengan versi dunianya sendiri ya. Privacy, dia suka kayak inget-inget orang yang baik sama dia. Jadi kayak masa lalunya ya cuman kamu. Kalau memang kamu yang baik, dia akan inget terus. Dia bukan orang yang gak berbudi sebetulnya, tapi dia lebih seperti kayak mengenang. Dia suka mengenang masa lalu. Makanya amatlah tidak mungkin kalau sekarang energinya di sini dia tuh kayak gampang ngelupain kamu. Ya. Ada kartu Eight of Swords, ada kartu The Fool. Dia nggak bisa bebas dari apa yang menjadi kehendaknya gitu loh. Orang ini susah untuk bisa maju ya. Nggak mau ambil resiko. Jenis-jenis orang yang nggak mau ngambil resiko. Jadi orangnya suka main aman. Dalam bekerja juga dia maunya main aman. Kalau dalam pekerjaan aku tidak melihat ada yang, misal dia tergabung dalam satu institusi gitu, dibilang dia korupsi, jadi koruptor, enggak. Tapi dia lebih seperti kayak tidak melihat peluang. Bisa jadi dia itu tidak berani ngambil resiko, jadi kalah sama teman-temannya. Jadi kayak nggak dianggap gitu loh, kayak kurang mau berani maju, kurang mau unjuk gigi. Sebenarnya dia punya source, dia punya sumber, dia pinter, dia cepat belajar, tapi dia kurang mau bisa maju. Ada kartu Ten of Wands, ini ada beban yang berat ya. Jadi bukan hanya dari auranya dia aja yang kelihatan gak bagus teman-teman, dikarenakan memang secara pikiran orang ini ada kecenderungan menutup diri, depresi, atau memang ada sedikit traumatik ya gitu. Kamu terhubung dengan orang yang seperti ini. Kalau kamu tanya energi dia hari ini, dia masih cinta sama kamu, tapi dia takut untuk melangkah. Karena ini yang ada blocking mind, blocking pikiran. Ini penting ya. Kita lihat 3 kartu blocking pikirannya kenapa? Karena ini kartunya kita harus tahu. Seven of Cups, Magician. 3 hal yang mengganggu dia, kenapa dia tidak bisa menghubungi kamu atau dia belum bisa maju ke kamu.
terkait dengan cita-citanya dia. Dia gagal untuk proof ke semua orang bahwa dia itu adalah orang yang sukses dan orang yang berhasil. Ada kartu Seven of Swords, tidak punya gebrakan. Dia tidak berani ambil resiko untuk untuk maju. Jadi dia tidak punya source untuk dia bisa maju. Makanya di sini dia stuck. Dan ini secara batin dia tuh punya I want this, I want that. Aku pengen hidupku yang dulu. Aku pengen kehidupanku kembali ke beberapa tahun yang lalu gitu. Aku bisa lihat di sini kenapa dia kena ini ya. Kenapa dia kena musibah ini mungkin. Kita tanya penyebabnya ya. Siapa tahu semesta malam ini mau kasih petunjuk kenapa dia bisa seperti itu. Kenapa dia down? Apakah karena kesalahan dia sendiri atau memang ada karma? Kita buka kartunya Tara ya. Ini sepertinya kalau aku bilang salah planning, salah jalan. Planningnya salah teman-teman. Dia punya planning ke depan, misalnya kalau aku begini, nanti ke depannya bakalan hasilnya sekian gitu. Ternyata salah. Kita lihat apa yang salah planningnya. The Empress. Ini aku ngelihat kayak rencana yang dia udah susun, udah enak-enak, and then dirusak sama pihak eksternal. Yang buat dia sakit hati banget. Bisa jadi lingkungan pekerjaan, kantor, keluarga, atau apapun teman-teman. Dia jadi kayak stuck di situ. Terlalu lu nggak boleh kemana-mana, lu bawa kita juga dong gitu. Disuruh ngurusin keluarganya dong. Konflik-konflik keluarga, itu bisa jadi ya, konflik-konflik keluarga, konflik yang terkait dengan keluarga, konflik yang terkait dengan circle-nya dia. Five of Cups, dan ada kartu Justice. Ini terkait dengan hukum mungkin bisa jadi teman-teman. Jadi dia hidupnya nggak seimbang nih. Terkait dengan masalah hukum. Ada sesuatu yang ditunda. Oke. Dia juga kayak mengurus sesuatu ya, mungkin terkait masalah hukum atau apapun itu yang menghambat dia sekarang. Nggak bisa datang ke kamu karena belum selesai ini. Jadi energi dia malam ini adalah kamu terkait dengan seseorang yang problematik ya. Tepatnya, dia mencintai kamu tapi tidak bisa ke langkah selanjutnya karena dirasanya tidak ada kesempatan. Dia kayak burung dalam sangkar gitu loh. Dia punya banyak beban yang harus dia selesaikan, sehingga sebegitu beratnya dia mau sama kamu tetapi kayak nggak bisa berbuat apa-apa, kayak membiarkan kamu, ya udah kalau kamu nanti ketemu sama orang yang lain mungkin ya aku cuman bisa sedih di sini dengan penuh kesendirian ya. Aku bisa judulin ini adalah emosi orang yang melekat sama kamu. Bentar ya. Aku lihat dulu
Intensitas perasaan dia sama kamu. Intensitas perasaan dia kepada dirimu. Intensitas perasaan dia kepada dirimu. Intensitas perasaan dia kepada dirimu. Ada kartu The Fool. Apakah kalian di sini terlihat seperti ada hubungan yang penuh dengan resiko? Hubungan yang bebas. Dia merasa free, ada freedom ketika bersama kamu. Hubungan yang kadang tertunda. Dikarenakan ya masalah kepemilikan atau mengenai kendaraan, mengenai jarak. Alasannya macam-macam lah. Dia bilang kayak, aku pengen datang ke kamu jadi kayak sesuatu yang baru, orang yang lepas dari masa lalu ini, tetapi kamu harus kasih aku waktu dulu ya. Dan ini tuh memang tidak sebentar ya, karena temperance itu tergantung dari sebuah keadaan dan takdir. Aku tuh belum punya sesuatu yang bisa aku berikan sama kamu. Mungkin ada jarak, ada kendala kendaraan atau gimana, jadi masih pending. Itu yang dia bilang ya di sini. Aku sekarang aja ini mencoba untuk bertahan, untuk hidup dari hari ke hari. Dia udah siap badan, dia bekerja itu untuk harian aja. Jadi bisa jadi uangnya mepet. Karena di sini cuman Knight of Pentacles, kecil uangnya ya. Ada kartu Seven of Pentacles. Aku tuh bener-bener bekerja cari duit. Dia bilang gitu, aku bekerja cari duit, aku fokus cari duit supaya ada pegangan ke depannya gitu. Aku punya planning yang aku harus tata dari sekarang, karena ini hidupnya sehari-hari teman-teman. Jadi kayak, aku besok hidup gimana ya, aku besok makan apa ya, kayak gitu loh. Ada kartu Page of Cups. Aku masih ada intensitas untuk memperhatikan kamu, tapi mungkin perhatianku tuh tidak bisa lebih atau tidak bisa fokus karena banyak yang kupikirkan. Ini aku harus bekerja dulu lebih giat lagi. Ibaratnya gini loh, aku sekarang mungkin lagi jatuh, aku bekerja ini juga buat kehidupanku dan juga kamu, karena kalau aku lihat di sini, aku masih punya kayak planning untuk, maksudnya ada sisi emosi, aku pengen kayak memberikan kamu sesuatu gitu loh. Dan di sini ada kartu The Moon, semuanya itu dari plan aku. Walaupun plan aku tuh nggak tahu ya kapan bisa terrealisasi, tapi ini memang sudah ada rencana. Jadi ya teman-teman, suatu saat nanti aku bisa bilang kamu akan bertemu dengan pangeran lama kamu, orang lama, orang ini ya, bisa jadi dia datang ke kamu, tapi kita nggak pernah tahu keadaan kamu ke depannya seperti apa. Apakah keadaan kamu di sini nanti ketika dia datang kamu sudah punya pasangan lain, tapi dia tetap ada kayak memberikan sebuah janji sama kamu. Ini masih ada rencana ya, ada rencana dari dia untuk melakukan semua ini. Kita akan breakdown. Ada kartu Knight of Roots atau Knight of Wands. Dia adalah seorang pejuang. Jadi di balik sikap dia yang kelihatan santai, kelihatan nggak peduli, dia itu memikirkan pendingan-pendingan, banyak yang dia harus kerjakan. Kartu Temperance, di sini ada kartu Nine of Cups. Dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa dan memang bermain dengan waktu. Knight of Pentacles, ada kartu The Hierophant. Di sini dia tuh minta petunjuk atau bahkan mungkin dia minta tolong sama temennya atau siapa ya, itu untuk
untuk kasih dia kerjaan kayak, atau apa ya, dia kayak masih butuh masih harus dibantu gitu loh dengan orang ketiga. Bisa jadi dia bisa minta sama orang yang lebih tua ya, maksudnya dia masih minta sama saudara atau sama om atau sama siapa, itu bisa. Karena dia struggling sayang, tuh ini bisa sakit fisik, pikiran, karena dia kayak nggak punya apa-apa, abis. Ada kartu Seven of Pentacles sekarang. Ini aku ngelihat ada kartu Three of Cups. Kemungkinan ada teman atau ada seseorang yang ngebantu dia itu untuk kasih kerjaan, ya, karena dia udah habis-habisan, jadi pas gitu loh. Coba kamu cek dia udah ada kerjaan belum sekarang, atau ada project baru atau apa gitu. Ada kartu Page of Cups di sini. The Emperor. Dia memperhatikan kamu dari jauh, teman-teman. Secara emosi, secara perasaan dia masih memantau kamu. Tapi memantau kamu kita lihat ya di sini kayak pandangannya nanar gitu, kayak sedih. Terus kartu Eight of Pentacles di sini ada kartu The Sun. Dia hanya bisa berbuat, misal dia bekerja, ya udah, yang dia lakukan cuma bekerja, bangun, bekerja, pulang. Itu aja dia udah bersyukur dia tuh bisa kerja sekarang. Dan ada kartu The Moon di sini. Nanti akan ada masanya ya teman-teman, dia nanti nih akan akan bangkit gitu loh. Dia bilang, ini aku rencanaku untuk bangkit. Kita punya story di sini, Four of Swords, Three of Swords, dan Wheel of Fortune. Dia pengen lepas dari namanya segala macam sakit hati, segala macam perasaan. Dia nggak mau nyakitin orang lain. Dia mau di sini break dari semuanya gitu loh. Tapi aku bisa janjikan bahwa orang ini ada janjinya yang ditepati sama kamu, karena di sini masih ada rasa cinta ya teman-teman. Kita akan lihat kapan sih orang ini kira-kira akan kembali. Coba aku lihat dulu, jangan-jangan ada yang masuk di sini. Ntar ya. Aku akan ambil sampai 30. Mana dia? Nggak ada 30. Ntar ya teman-teman. Oke, kita akan cek di sini. 1 sampai 30. Ini bisa bulan, bisa angka, tanggal, atau kita lihat aja ntar ya. Kapankah dia datang? Ini bisa jadi tanggal 25, atau dia ngubungin kamu ya. Kalau ada yang nggak koneksi, tanggal 25. Atau bisa jadi 25 hari ke depan. 25 hari ke depan atau 1 bulan lagi lah. Ya, minimal 25 hari ke depan. Oke, kita punya kartu yang paling rendah. Antara 16 sampai 25 hari ke depan. Kalau misalnya dibilang bulan, apakah bisa bulan? Bisa, cuman aku takutnya nanti kamu terlalu gila, lama banget gitu, berapa tahun lagi ya kan? Ini jadi bisa 16 hari sampai 25 hari ke depan. Jadi aku ngitungnya ini dari hari ya teman-teman. Atau bisa tanggal 16 ke tanggal 25. 16 kalau misalnya sekarang memang udah lewat tanggal 16 ya bisa bulan depan. Kalau tanggal 25 bulan ini masih belum lewat ya bisa tanggal 25 besok. Dia akan intens hubungin kamu. Tapi kalau misalnya enggak ya tunggu aja 16, minimal 16 hari, maksimalnya 25 hari ke depan. Karena ini lebih kecil, aku bilang ini lebih cepat ya, ini lebih lambat. Oke, sekarang kita akan ambil
untuk nama-namanya orang yang masih terikat emosi dan akan menghubungi kamu. Siapakah dia? Kita buka, ada P, J, G, D, S, U, K, F, N, C, R, Q. Terus kita akan cek perilaku dia, perilakunya. Bagaimana perilakunya? Kadang-kadang dia tuh suka ngeluh sakit terus alasannya. Kadang-kadang orangnya itu kayak pura-pura nggak tahu, gitu, ya. Gampang terkejut. Iya sih, masa sih? Orangnya mungkin takutan, nggak berani ambil resiko. Terus dia mungkin takut hantu, takut cerita horor, kayak gitu. Orangnya mellow. Dia suka, bukan genit ya, tapi kayak memberikan hawa romantis. Orangnya romantis. Orangnya mungkin ada yang endut, suka makan enak, atau at least dia bisa masak. Atau kadang-kadang dia ngomong, sayang aku GrabFoodin dong, aku GoFoodin dong, aku pengen makan ini, gitu. Dia punya makanan favorit. Orangnya pemalu, dan orangnya itu diem, ya. Jadi ciri-cirinya ini. Dan inisialnya ini. Kalau misalnya kamu menemukan ciri-ciri seperti ini, silakan kamu komen di bawah Kak Resonate, oke? Siapa tahu kamu beruntung untuk mendapatkan free reading dari aku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku malam ini. Sampai jumpa and bye-bye.